menghapuskan dosa-dosa kita dan menambah berat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang fikih talak, ya, talak, khulu dan fasakh. Talak itu ya suami bertalak, suami menceraikan. Khulu istri minta cerai. Kalau fasakh pengadilan yang memisahkan, ya. Jadi kalau talak dari suami, khulu dari istri dengan persetujuan suami, fasakh adalah pengadilan memisahkan, membatalkan pernikahan. Jadi itu beda talak, khulu dan fasakh. Talak, ya, talak sering ditulis dengan K. Jadi jangan-jangan kalau kadang-kadang saya tulis pakai K, kadang-kadang pakai Q, ya. Sebenarnya pakai Q, ya, pakai off. Talak secara bahasa adalah melepaskan. Secara istilah, suami mengucapkan kata talak. Jadi talak itu dari suami, ya. Jadi nggak ada istilahnya istri mentalak, ya, yang ada suami mentalak. Suami mengucapkan kata talak atau cerai atau berpisah selamanya yang berakibat lepasnya ikatan suami istri. Suami mengucapkan kata talak atau cerai atau berpisah selamanya yang berakibat lepasnya ikatan suami istri. Nah ini ya, jadi suami harus hati-hati mengucapkan talak karena talak ada di tangan suami. Jadi, kalau suami sudah mengatakan kamu saya cerai, ya. Kalau baru sekali masih bisa rujuk, baru 2 kali masih bisa rujuk. Tapi kalau udah 3 kali mengucapkan talak, maka nggak bisa rujuk lagi, ya. Harus istri nikah dengan laki-laki lain. Itu talak. Hukum talak adalah makruh. Makruh itu sebaiknya dihindari. Hukum talak adalah makruh, sebaiknya dihindari. Berdasarkan firman Allah, ya. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kamu mengambil mahar kembali sementara kalian sudah saling memperlihatkan aurat, ya, sudah saling melihat aurat, dan mereka telah mengambil dari kalian janji yang kuat. Jadi usahakan jangan dilepas janji itu, ya. Jadi makruh hukumnya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halal ila Allah at-talaq." Perkara halal, perkara yang dibolehkan, yang paling dibenci sama Allah adalah cerai. Ya, artinya kenapa? Karena pernikahan itu adalah jodoh, itu adalah nikmat, ya. Nikmat harus disyukuri. Nikmat jangan dibuang, ya. Sama dengan kita dapat rezeki jangan dibuang, gitu kan. Jadi harus dijaga, harus dijaga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda juga, la'anallahu rajulan mitlaq, ya. Allah melaknat laki-laki yang suka mencicipi dan cepat mentalak, ya. Jadi ya pindah ke sini, pindah ke situ, ya. Jadi itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun talak dapat menjadi haram. Jadi hukum asalnya adalah makruh. Makruh itu sebaiknya jangan, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Boleh tapi sebaiknya dihindari. Namun talak dapat menjadi haram. Haram artinya berdosa. Kapan haram? Jika terjadi tanpa sebab sama sekali. Suami istrinya sudah istri yang solehah, taat sama suami, ya, lemah lembut, melaksanakan kewajiban, ya, diceraikan tanpa sebab sama sekali, maka hukumnya haram. Haram artinya suami berdosa mentalaknya, suami berdosa menceraikannya. Tapi talak juga bisa jadi wajib ditalak, ya. Kapan itu? Jika keberlangsungan pernikahan tersebut dapat mengancam nyawa salah satu pihak. Udah saling pakai pisau gitu kan, ya. Nah, ini wajib ditalak, ya. Kenapa? Karena nggak aman, kan? Udah gak aman.
Dan bisa jadi sunnah sebaiknya diceraikan jika istri sering melalaikan kewajiban kepada Allah, seperti mengakhirkan sholat, ya, bangun terlambat terus, gitu kan, ya, akhlaknya nggak baik. Nah, ini sunnah sebaiknya diceraikan. Mubah, ya, boleh, terserah istri mau ceraikan atau tidak jika disebabkan akhlak istri yang kurang baik. Ya, suka marah-marah, ya mubah, terserah istri. Kalau istri tahan, ya udah nggak usah, ya, nggak usah diceraikan. Kalau nggak tahan, diceraikan. Hikmah dibolehkan talak. Kenapa talak ada di dalam hukum Islam? Ya, Allah Subhanahu wa taala saking perhatiannya dengan talak itu, ada surah khusus namanya surah At-Talaq. Surah At-Talaq, ya. Kenapa? Karena tidak semua pernikahan mendatangkan kebahagiaan. Enggak semua pernikahan mendatangkan kebahagiaan, ya. Jadi banyak pernikahan yang berakhir dengan tidak bahagia, ya. Ada banyak faktor sebabnya. Bisa sebab dari istri, bisa dari suami, ya. Pernikahan dapat menjadi pintu kebahagiaan, namun juga dapat membawa kepada malapetaka, menyebabkan nggak bahagia, ya. Rumah seperti neraka, ya. Jadi kalau udah pulang ke rumah, waduh, kayak apa gitu kan. Jika pernikahan dapat membawa kepada malapetaka, maka talak adalah solusi terbaik. Hal tersebut antara lain disebabkan pasangan tidak memiliki akhlak terpuji, baik laki ataupun perempuan, sering melalaikan kewajiban, ya, kadang ngasih uang belanja, kadang tidak, gitu kan, ya. Atau istri kadang mau melayani, kadang tidak, gitu kan. Tidak memberikan keturunan karena penyakit tertentu, ya. Karena tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Kalau bisa jangan diceraikan, ya. Kalau bisa jangan diceraikan gara-gara nggak dapat keturunan. Karena keturunan Allah yang ngasih. Yang keempat, sering terjadi percekcokan yang tidak dapat diakhiri. Nah, ini beberapa di antara sebab pernikahan menjadi berantakan, ya. Artinya solusinya talak. Tapi kalau bisa dihindari lebih baik. Talak di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya. Jadi sebelum datangnya Islam rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada sekalian alam. Jadi syariat Islam itu justru, ya, solusi. Kenapa? Karena dulu laki-laki mentalak istrinya kapan saja ia mau tanpa dibatasi jumlahnya. Jadi pagi ditalak, siangnya rujuk, sorenya udah ditalak lagi. Makanya Islam membatasi at-talaqu marratan, laki-laki cuma punya hak mentalak istrinya 2 kali. Jadi hati-hati, sekali 2 kali, ketiga udah selesai. Ya, perempuannya nikah dengan laki-laki lain. Jadi itu solusi dari Islam. Jadi kenapa Islam itu, ya, nggak membolehkan laki-laki mengucapkan kata talak. Sekali mengucapkan talak 1, 2 kali mengucapkan talak 2, 3 kali udah talak 3 udah nggak bisa lagi balik kepada suami. Karena dulu di masa jahiliyah orang Arab biasa mentalak istrinya setiap hari. Pagi ditalak, siang rujuk, sorenya udah ditalak lagi. Besok juga macam-macam talak lagi, gitu kan? Makanya Islam membatasi, kata talak nggak boleh dipermainkan. Jadi itu solusi dari Islam. Kadang-kadang ada yang, Ustaz, kalau suami bilang, kamu saya cerai, itu udah jatuh talak? Iya, jatuh talak. Loh, kok semudah itu? Iya, itu adalah untuk jangan sampai terjadi seperti di masa jahiliyah, dengan gampangnya suami mentalak, gitu kan? Jadi artinya kalau ente sebagai suami, jaga mulutnya. Sekali mengucapkan talak, jatuh talak 1, 2 kali talak 2, 3 kali mengucapkan talak 3. Talak 3, udah gak bisa bareng-bareng lagi. Sang istri harus nikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ini banyak yang nggak paham, ya, sehingga rumah tangganya kadang-kadang udah berapa kali, Ustaz, udah sampai 100 kali mengucapkan talak, udah nggak bisa lagi sama-sama. Lagi. Kenapa? Karena nggak punya ilmu tadi, ya. Jadi kalau dibolehkan mengucapkan talak terus, sama aja dengan di masa jahiliyah dulu. Jadi hukum nikah umumnya untuk melindungi perempuan. Hukum nikah umumnya untuk melindungi perempuan.
jangan sampai perempuan dipermainkan laki-laki. Makanya tidak boleh sembarangan mengucapkan talak, sekali mengucapkan sah, gitu kan? Untuk melindungi perempuan. Laki-laki dapat rujuk kapan saja tanpa ada batas iddah tertentu dulu di masa jahiliyah. Tapi di masa Islam enggak ada batas masa iddahnya. Kalau mau rujuk boleh ditalak 1, talak 2 sebelum habis masa iddah. Kalau udah habis masa iddah enggak bisa rujuk lagi. Nikah ulang kalau talak 1, talak 2. Talak 3 udah nggak bisa nikah, harus nikah dengan laki-laki lain perempuannya. Jadi Islam sangat tegas, ya. Intinya hukum nikah dari A sampai Z melindungi perempuan sebenarnya. Ustaz, poligami itu melindungi perempuan? Iya. Supaya jangan ada yang melacur, gitu kan? Kalau mau lagi nikah, gitu kan, jangan celup sana celup sini, gitu kan, ya sah, harus dengan sah, gitu kan. Jadi semuanya untuk melindungi perempuan sebenarnya. Cuman kalau dengan perasaan ya nggak menilainya seperti itu. Kalau dengan logika itu untuk melindungi perempuan, mau nikah yang sah, gitu kan. Kan banyak yang dinilai, kenapa? Karena hukum poligami ini kan, ya, ini apa? Dipersulit. Talak adalah hak laki-laki, khulu hak perempuan, fasakh lewat pengadilan, ya. Talak adalah hak laki-laki. Islam hanya memberikan hak kepada laki-laki untuk mentalak karena laki-laki lebih menginginkan keberlangsungan rumah tangga. Namun jika ia mentalak, maka ada sejumlah kewajiban. Harus melunasi mahar. Maharnya bayar, ya. Kalau belum lunas, lunasin. Yang kedua, memberikan mut'ah, ya uang sangu kepada istrinya. Yang ketiga, tetap menafkahi hingga berakhir masa iddah. Selama dalam masa iddah tetap dikasih makan, ya, tetap diberikan fasilitas sama seperti di saat dia masih istri, gitu kan. Habis masa iddah baru sendiri-sendiri hidupnya. Jadi itu kewajiban laki-laki kalau dia menceraikan istrinya. Syarat suami yang boleh mentalak berakal. Kalau dia gila nggak bisa mentalak, ya. Kan banyak kadang-kadang suami istri, gitu kan, tahu-tahu suaminya gila, gitu kan, nggak bisa mentalak dia. Jadi solusinya gimana, Ustaz? Istri yang ajukan khulu, ya. Istri yang minta cerai, ajukan talak, ya. Yang kedua, baligh. Anak kecil nggak bisa mentalak. Dalam Islam boleh anak kecil dinikahkan, boleh, tapi menceraikan nggak bisa. Anak kecil, kita masih punya anak 7 tahun dengan anak tetangga, gitu kan, yang perempuan, gitu kan, kita nikahkan boleh dinikahkan. Hukumnya suami istri karena udah dinikahkan, ya. Tapi Ustaz kan dia nggak ngerti. Nanti kalau dia udah ngerti kasih tahu. Udah dia ngerti, udah dewasa, kamu udah dinikahkan. Oh nggak mau, bisa fasakh. Tadi ada kata fasakh, dibatalkan kan, ya. Batalkan. Lah Ustaz, apa fungsinya kita nikahkan? Mungkin hidupnya sering sama-sama, tidur bareng-bareng, gitu kan, misalnya, ya. Sering tidur bareng-bareng, gitu kan, karena dia tetangga, atau mungkin kita punya anak angkat. Sana nggak boleh tidur sama anak kita, laki-laki, beda jenis kelamin. Jadi gimana? Nikahkan. Masih kecil, iya. Jadi mereka suami istri, iya suami istri. Gak boleh nolak sama sekali. Nanti kalau udah besar, udah ngerti, kalian udah saya nikahkan. Oh gak mau kan? Gak bisa, fasakh namanya. Fasakh, dibatalkan nikahnya, ya. Tapi tadi udah sah karena udah dinikahkan, gitu kan. Kalau memang ada terjadi apa-apa, sah. Mereka hidup serumah, tidur sekamar, gitu kan, sah. Kalau memang hamil, memang suami istri, gitu kan. Tapi nanti di saat dia besar dikasih tahu. Tapi kalau udah bisa menghamili, udah ngerti berarti, ya. Jadi syarat suami yang boleh mentalak berakal, bukan orang gila, ya. Baligh, sudah baligh. Jadi dia boleh dinikahkan waktu kecil tapi mentalak tidak, karena dia belum mengerti apa-apa. Atas kehendak sendiri, bukan dipaksa, ya. Dipaksa. Ustaz, ibu saya maksa saya menceraikan istri, bukan maksa itu namanya. Yang dipaksa dalam Islam itu dipaksa dengan ancaman.
Mau ceraikan nggak? Kalau nggak saya tembak. Itu baru. Kalau dipaksa, kata ibunya, kamu ceraikan suamimu, ya istrimu, gitu kan? Saya ceraikan. Sah. Ibu itu nggak mengancam sama sekali. Dengan ancaman baru dianggap itu terpaksa. Kalau tanpa ancaman, nyawa kita nggak terancam sama sekali, enggak. Itu berarti dengan kehendak sendiri, ya. Dengan kehendak sendiri, karena itu bisa menghindar. Tapi kalau diancam dengan pistol, nah ini baru nggak bisa menghindar. Kalau nggak mati kita, ya. Jadi banyak kasus begitu, Ustaz. Orang tua saya maksa saya menceraikan istri. Ya jangan dicerain kalau itu nggak mau. Ya jangan dicerain kalau itu nggak mau. Cuman kalau permintaan orang tua benar, ya itu pertimbangkan. Kalau permintaan orang tua benar, pertimbangkan. Ya ceraikan istri, kenapa? Istri kamu tuh gak sholat. Ini benar berarti. Pertimbangkan kalau benar, ya. Kalau nggak benar gitu kan dia cuma karena apa? Karena nggak suka, enggak, jangan. Ya. Jadi berakal balik kehendak sendiri. Kalau dipaksa, maka nggak sah talaknya. Yang tidak sah talaknya orang yang dipaksa. Tadi udah saya sebutkan ya, orang dipaksa. Tapi dipaksa di sini dipaksa dengan ancaman nyawa melayang. Kalau nggak nyawa melayang enggak, ya. Jadi dipaksa orang tua tidak. Ya kalau ini talak juga karena dipaksa orang tua maka sah. Karena dia tidak ngancam, ya. Orang tua nggak ngancam. Orang yang mabuk, ya, lagi mabuk minum minuman keras, gitu, istri saya enggak, ya. Ya karena bukan kehendak sendiri. Yang ketiga, orang yang sedang marah dengan syarat tidak menyadari ucapannya. Ustaz katanya kalau marah menceraikan saat marah nggak sah. Iya, saat nggak sadar ucapannya. Kamu tadi bilang cerai? Enggak. Tadi benar saya dengar kamu enggak, saya nggak bilang cerai. Berarti dia nggak sadar ucapannya. Nah ini baru yang nggak sah, karena bukan kehendak sendiri berarti. Ada yang mengendalikan dia, gitu kan? Bukan kehendak sendiri. Ada suami banyak kasus ya, yang nanya ke saya, Ustaz, saya menceraikan istri tapi saat emosi. Ente sadar setelah mengucapkan iya sah, sah. Umumnya orang kalau menceraikan marah, benar nggak? Emang menceraikan nggak marah? Jarang orang menceraikan nggak marah. Ya. Jadi marah di situ orang yang sedang marah dengan syarat dia nggak sadar dengan ucapannya. Berarti dia udah hilang akal saat itu. Tapi kalau dia sadar dengan ucapannya sah, ya sah. Ada kasus beberapa bulan lalu kalau salah ya, ada seorang menceraikan istrinya orang Padang ya, orang Padang istrinya, orang Padang. Jadi dia menceraikan istrinya masih pasangan muda ya, punya anak satu baru. Terus Ustaz saya mau rujuk sama istri, dilarang sama mertua, nggak ada hak mertua melarang. Nggak ada hak mertua melarang selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah, mertua nggak berhak untuk melarang. Ya, kalau udah habis masa iddah, akan pulang lagi. Orang tua pun nggak berhak melarang istrinya menerima suaminya lagi. Wala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza talaqu bainahum bil ma'ruf. Kalau udah habis masa iddah, istri masih mau nikah lagi dengan suaminya, dengan mantan suaminya, ya jangan halangin kata Allah. Jadi nggak ada hak orang tua untuk menghalangi istrinya mau rujuk kepada suami atau suaminya mau rujuk kepada istrinya. Oh nggak bisa kata bapaknya. Sini, ini tiket saya kirim, kamu pulang kepada. Nggak boleh, itu pisahkan antara suami dengan istri, ya nggak boleh. Jadi kalau suami menceraikan istrinya, suami mau rujuk selama dalam masa iddah haknya dia. Kalau talak 1, talak 2, talak 3 ya bisa. Ya. Kalau masih talak 1, talak 2 selama dalam masa iddah haknya dia. Udah habis masa iddah, akad ulang. Akad nikah baru lagi kalau udah habis masa iddah. Ayah nggak berhak menghalangi. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'dhurunna ayyankihna azwajahunna idza talaqu bainahum bil ma'ruf."
Kalau mereka mau nikah lagi dengan mantan suaminya, jangan halangin dengan Allah. Lebih baik, apalagi udah punya anak gitu kan. Jadi nggak usah dihalang-halangin ya. Jadi nanya ke saya, Ustaz, bang saya nggak berhak rujuk. Jadi gimana rujuknya? Tinggal bilang sama istri, saya mau rujuk, udah selesai. Saya mau rujuk selama dalam masa iddah. Kalau udah habis masa iddah, akad ulang. Kalau akad ulang, ya walinya lagi menikahkan. Tapi wali nggak mau, orang lain, karena dia nggak punya hak untuk menghalangi juga. Jadi jadi orang yang dipaksa ya nggak sah talaknya. Orang yang mabuk nggak sah juga. Orang yang sedang marah, kalau dia nggak sadar dengan ucapannya maka nggak sah. Syarat istri yang sah ditalak memiliki ikatan suami istri yang sah. Kalau istri belum jadi istri maka nggak sah ya talaknya. Belum jadi istri ya, kamu wah kalau saya nikah sama dia, gua cerai ya. Belum jadi istri nggak sah ya. Belum jadi istri. Jadi harus sudah jadi istri dulu, memiliki ikatan suami istri yang sah. Kalau belum maka nggak 1000 kali kata talak tetap nggak sah ya. Dalam masa iddah dari talak raj'i atau talak bain bainuna sughra. Dalam masa iddah itu misalnya suami bilang kepada istrinya, kamu saya ceraikan. Jangan bilang cerai lagi nomor 2, karena dia sedang dalam masa iddah ini. Dalam masa iddah masih boleh dicerai lagi. Kamu saya cerai, talak 2 berarti. Jangan diulang lagi ya. Cukup sekali tadi aja. Kamu saya talak. Udah, jangan diulang lagi. Karena dia sudah ditalak sekarang, udah dalam masa iddah. Masa iddahnya adalah 3 kali haid. Selama masa 3 kali haid itu masa iddah. Kalau diceraikan lagi, talak 2. Kamu saya talak, talak 2. Kamu saya talak, talak 3. Walaupun 1 hari itu, ya. Walaupun 1 hari, talak 3 udah. Jadi dalam masa iddah, selama dalam masa iddah nggak boleh istri diceraikan lagi. Kalau diceraikan lagi sah, gitu kan? Dalam masa iddah dari talak raj'i atau talak bain bainuna sughra. Dalam masa iddah yang disebabkan oleh perpisahan yang dinilai talak oleh sebagian ulama seperti akibat Islamnya istri atau disebabkan ilah ya. Islamnya istri ya. Suami istri non muslim. Suami istri non muslim ya, istri masuk Islam. Saat istri masuk Islam sama aja dengan suami sudah mengucapkan kamu saya cerai. Karena dia harus pisah. Karena nggak boleh perempuan muslimah jadi istri dari laki-laki muslim. Tapi tunggu masa iddah. Tunggu masa iddah. Jadi sama aja dengan suami mengucapkan kamu saya cerai. Tapi ada masa iddah. Kalau selama masa iddah suaminya masih Islam juga, berarti dia rujuk. Sama aja dengan mengatakan saya rujuk. Gitu kan? Selama dalam masa iddah tersebut nggak boleh dia mengucapkan cerai kepada istrinya. Kalau dia bilang kamu saya cerai, gitu kan? Kalau kamu nggak balik lagi ke agama semula, kamu saya cerai, talak 2. Jadi dia masuk Islam itu udah talak 1, ya. Dia masuk Islamnya talak 1, dibilang cerai lagi talak 2. Dalam masa iddah yang disebabkan oleh fasakh pernikahan yang dipisahkan oleh pengadilan, yaitu ada masa iddahnya juga. Selama dalam masa iddah tersebut, ya enggak, kalau suami mengucapkan talak maka talak lagi. Jadi jangan berulang-ulang mengucapkan talak. Jadi suami hanya boleh mengucapkan talak, kalimat talak kepada istrinya hanya boleh 2 kali seumur pernikahan. Seumur pernikahan. Jadi jangan sampai keluar kalimat talak sama sekali dari laki-laki, ya. Hanya punya hak talak marratan kata Allah. Suami punya hak mentalak hanya 2 kali selama dalam pernikahan. Yang ketiga, fa in talaqa min ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu. Kalau dia talak lagi yang ketiganya, tidak halal bagi dia lagi. Harus nikah dengan laki-laki lain, ya. Hukum menceraikan wanita yang belum dinikahi nggak sah, ya. Dan saya sudah sebutkan tadi, ya, nggak perlu kita baca ini, ya. Nggak sah, ya. Ada ulama yang mengatakan sah. Mazhab Hanafi mengatakan sah. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, ya, sah, baik dia sebutkan secara umum atau secara khusus. Secara umum misalnya,
kalau aku nikah, aku ceraikan istri. Dia nikah, langsung cerai, nikah langsung cerai. Karena dia udah bilang tadi, kalau aku nikah, aku ceraikan istri. Ya, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, ya, jangan cari yang mudahnya aja mazhab Hanafi. Yang di sini sulit itu mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi yang mudahnya yang tulis istri nggak batal, ya. Itu yang mudahnya. Ini sulit yang di sini, ya. Baik secara umum atau secara khusus. Secara khusus misalnya, oh dia itu kalau gua nikahin, gua ceraikan. Benar-benar nikah sama dia, cerai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian, ya tunai, langsung langsung. Karena udah ditalak sebelumnya. Itu mazhab Hanafi, ya. Tapi saya lebih cenderung mengatakan tidak sah, ya, karena belum istrinya, karena dia belum menjadi istri. Syarat perempuan yang bisa diceraikan adalah istri yang sah. Cara mentalak bisa dengan ucapan. Bisa dengan ucapan, kamu saya cerai, istriku saya cerai. Dia ucapkan, baik di depan istri atau tidak di depan istri. Jangan sembarangan, ya. Baik di depan istri atau tidak. Kalau saya sekarang nyontohkan, kan saya maksud istri saya bukan, ya. Istri saya gitu kan, ya. Nah, itu, ya. Istrinya di rumah, udah sah, anak sah. Tapi saya nanti tinggal kasih tahu. Udah saya udah ucapkan tadi di masjid. Jadi ucapan baik depan istri atau tidak di depan istri. Hati-hati, suami nggak boleh sama sekali ngomong. Ya. Dengan tulisan, pakai WhatsApp ya. Kamu saya ceraikan, pending. Pulsanya belum ada, ya. Udah sah, udah ditulis. Tapi belum nyampe, iya, tunggu nyampe aja. Kalau nggak nyampe tinggal kasih tahu, ya, karena udah ditulis. Hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai mengucapkan kata cerai, baik ucapan ataupun tulisan. Yang ketiga isyarat yang dipahami. Yang dipahami, asalkan dipahami, ya. Kalau nggak dipahami enggak, ya. Isyarat yang dipahami. Isyarat hanya untuk orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Ya, bisu, nulis nggak bisa, ya itu, ya. Selesai, ya. Yang keempat perantara. Perantara, ya. Ada orang ngomong, istri itu nggak baik. Lihat gini, ya cerain aja, udah terserah ente. Ya terserah dia. Udah nih terserah dia, terserah dia. Hati-hati, ya. Ustaz masa segitunya? Ini untuk melindungi perempuan, laki-laki harus hati-hati. Kalau nggak istrinya lepas, gitu kan. Jadi hal yang sepele, gitu kan. Kenapa? Karena dulu orang Arab mempermudah cerai. Sehingga hukumnya pun diperketat. Jangan diucapkan, jangan ditulis, jangan pakai isyarat, gitu kan. Jangan ente suruh orang lain bercerai. Ya, oh istri itu nggak baik, gitu kan, ya. Cerain aja, terserah aja. Ya. Oh terserah dia, oh udah cerai. Dia bilang, cerai. Ya. Ini nggak usah curhat sama orang lain. Tentang suami ataupun tentang istri nggak usah curhat. Nggak ada orang yang bisa memberikan solusi untuk rumah tangga kita kecuali kita sendiri. Jadi nggak usah curhat sama siapapun. Ya, ada ustadz yang anaknya curhat, ngapain? Emang orang lain bisa nyelesain? Nggak bisa. Kalau mau ngomong sama bapaknya. Emang orang lain memperbesar masalah. Jadi nggak usah curhat sama teman, ya. Jangankan teman, orang tua pun nggak usah ngomong. Kalau kita boleh ngomong sama orang tua. Kalau boleh ngomong sama orang tua, ya. Jangankan orang lain, orang tua pun nggak usah. Untuk urusan rumah tangga kita biar antara kita saja, selesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, jangan emosi, ya.
Sehingga jangan menggampangkan mengucapkan kata cerai. Suami nggak boleh mengucapkan cerai, istri juga jangan mancing-mancing juga. Kalau gitu cerai aja, iya cerai. Kata suami iya cerai. Kalau gitu kita cerai aja, iya cerai. Salah satu. Jangan dipancing-pancing, ya. Jangan pancing-pancing. Jadi itu sangat menyedihkan, banyak orang yang sangat cepat mempermudah, ya. Nggak usah curhat sama siapapun, nggak usah dibuat status juga. Punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, nggak usah dibuat status. Nggak ada orang yang ngasih solusi buat kita. Yang ada orang memperbesar masalah, ya. Senang dengan kita berantem sama suami, senang dengan kita berantem sama istri, ya. Bahkan mencari manfaat dari situ. Wah, ini lagi ada masalah ini dia nih, ya. Kesempatan nih, ya. Gua lagi belum punya suami katanya. Jangan. Saya lihat. Mudah-mudahan banyak orang yang langsung ada masalah sedikit langsung curhat di status. Ya, begitulah kalau suami yang nggak bertanggung jawab. Orang pahamnya apa? Lagi punya masalah sama suaminya. Benar nggak? Ciri istri yang durhaka sama suami. Orang pahamnya apa? Dia punya masalah dengan istri. Nggak usah bikin-bikin seperti itu. Pertama kita menjelekkan suami, kita menjelekkan istri, dosa hukumnya. Benar nggak, paham nggak seperti itu? Di saat istri nulis di statusnya gitu kan, ya, ini ciri sifat suami yang tidak bertanggung jawab. Ngomong sama siapa dia? Ngomongin suaminya. Orang pahamnya seperti itu, benar nggak? Taruhlah orang nggak langsung percaya, tapi langsung melihat suaminya. Oh benar dia ini yang nggak bertanggung jawab. Benar. Itu yang maksud dia ini nih. Ya, benar nggak? Nggak usah bikin status tentang suami istri, nggak usah dibikin status. Ya, hanya antara suami istri saja. Nah ini baru beberapa hari yang lalu ada anak ustaz nikah. Kemesraan sama istri nggak usah dipublikasikan. Lihat foto saya di, nggak pernah saya foto sama istri. Di status saya nggak pernah ada istri saya. Ya, supaya orang nggak tahu juga yang mana istri saya. Nggak ada istri saya di status saya. Dan istri saya larang jangan pasang foto saya. Nggak usah kemesraan kita sama suami, kemesraan kita sama istri antara kita saja, nggak usah kita publikasikan, nggak usah dibikin status. Kita punya masalah, nggak usah dibikin status biar orang nggak tahu. Ya, tutupin tutup-tutupnya gitu kan, ya. Karena kalau kita bongkar aib suami kita, kita bongkar aib istri kita, pertama dosa hukumnya. Yang kedua, orang lain memperbesar masalah bukan mencarikan solusi. Sama sekali, memperbesar masalah. Ya, solusi hanya ada di tangan suami dan istri saja. Ya, kalau mau selesaikan dengan kepala dingin. Mengalah, masing-masing mengalah, gitu kan? Masing-masing mengalah, jangan bawa egonya. Jangan yang dibawa egonya, ya. Jadi nggak usah dibikin status, orang lain nggak tahu sama sekali solusinya, sama sekali nggak tahu. Kalau mau curhat sama Allah, sujud ngadu sama Allah, gitu kan? Jadi itu cara mentalak. Jadi hati-hati jangan mengucapkan kata talak. Suami jangan mengucapkan kata talak, diucapkan jangan, ditulis jangan, isyarat pun jangan, ya. Dengan perantara pun jangan ngomong-ngomong tetap. Jadi kalau ada orang lain mengatakan, oh istri kamu tuh kayak gini, ya, itu urusan saya. Urusan dia, urusan saya. Ya. Talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan ada dua, ada lafaz shar'i, ada lafaz kinayah. Jelas-jelas talak sah. Kamu saya talak sah. Kamu saya cerai sah. Ya. Kita sudah tidak bersama lagi sah. Ada lafaz kinayah, ya. Ada kemungkinan begini, kemungkinan begini. Udah pulang sono. Ada kemungkinan pulang sono, tidur rumah orang tua, terbalik lagi, gitu kan? Kan ada banyak kemungkinan itu, ya. Apa hukumnya kalau kinayah dengan tidak mengucapkan kata talak, tidak mengucapkan kata cerai, tidak mengucapkan kata yang bermakna cerai, ya, pulang sono, udah kamu bawa kopernya,
ya pulang ke rumah orang tua dulu, ya. Tanya sama dia, maksudnya apa? Maksud saya cerai, bercerai. Kalau maksudnya enggak, ya. Kenapa? Karena dia enggak mengucapkan kata-kata yang bermakna cerai. Ya, lafaz kinayah itu lafaz kiasan yang tidak semua orang memahaminya sebagai talak. Engkau haram menyentuhku, jangan sentuh aku, gitu kan? Ya, istri mau nyentuh, jangan sentuh aku. Maksudnya apa? Kita sudah cerai, baru cerai, ya. Karena dia enggak mengucapkan kata talak. Nah, itu kata saya, ya. Jadi ada kata yang jelas talak, ada kata yang tidak jelas talak. Kalau yang enggak jelas talak, tanya dulu sama dia maksudnya apa. Sesuai dengan maksudnya. Kalau maksudnya cerai, ya. Hukum talak dengan kata yang sharih, otomatis sah, ya. Ini saya lewatkan. Hukum talak dengan kata kiasan atau kinayah atau tidak dengan kata sharih yang jelas talak, maka kita tanya dulu sesuai dengan niat di hatinya. Kalau niatnya talak maka talak, kalau niatnya tidak maka tidak. Talak dengan tulisan, ya, menurut jumhur mayoritas ulama adalah sah. Ya, engkau aku ceraikan, ya, pakai WhatsApp, engkau aku ceraikan, itu kan, nah, masih muter-muter, belum terkirim, ya, udah sah, udah ditulis sama dia, udah ditulis, ya. Kalau nggak terkirim-kirim juga tinggal kasih tahu, ya. Ini udah saya tulis. Jadi sah menurut mayoritas ulama. Talak dengan isyarat tidak sah kecuali ia tidak mampu berbicara. Tadi sudah saya katakan, ya, orang bisu dan tidak pandai menulis, maka dengan isyarat. Apakah talak harus ada saksi? Mayoritas ulama mengatakan tidak harus ada saksi. Ya, kenapa? Karena talak umumnya terjadi antara suami istri, biasanya di kamar, ya. Jadi nggak harus ada saksi. Ustaz, dia menceraikan saya tapi nggak ada saksi, sah, ya. Karena talak umumnya nggak pakai saksi, ya. Karena berdua suami istri biasanya, ya. Jadi ya, tanjis dan ta'liq. Talak ada yang tanjis itu tanpa syarat. Kamu saya cerai, sah. Tapi ada yang ta'liq, nah itu sighah ta'liq talak. Ta'liq, ya. Ini sighah ta'liq talak jika, gitu kan, ada syaratnya. Jika saya melalaikan kewajiban sebagai suami atau saya menghilang sekian bulan, istri saya keberatan, mengadukan ke pengadilan, maka jatuh talak satu, gitu kan? Itu ta'liq. Pakai syarat. Syaratnya jika dia melalaikan kewajiban, ya, atau dia menghilang sekian bulan, ada di sighah ta'liq talak. Itu ta'liq, ya. Ta'liq. Jadi itu talak ada dua, ada tanpa syarat, ada yang pakai syarat. Yang tadi pakai syarat. Jika itu syaratnya. Syaratnya dia akan melaksanakan kewajiban, tidak menafkahi, atau dia menghilang, ya, menghilang sekian bulan, gitu kan, nggak jelas di mana alamatnya, gitu kan, ya. Dan istri keberatan, syaratnya istri keberatan, istri nggak keberatan nggak apa-apa. Ustaz, ada orang suaminya menghilang lama, gitu kan, apakah jatuh talak? Tidak. Kalau dia keberatan, ngadukan ke pengadilan. Itu kan syaratnya tadi, ya. Syaratnya dia tidak melaksanakan kewajiban, tidak menafkahi dan lain-lain, ya, menghilang, istri keberatan, mengadukan ke pengadilan, itu syaratnya. Jadi ta'liq adalah talak yang diucapkan sama suami dengan menyebutkan syarat tertentu. Syaratnya dia keberatan, kalau dia nggak keberatan nggak apa-apa. Ustaz, suami saya menghilang lama, udah bersekian tahun, nggak tahu kemana. Apakah itu masih suami saya? Iya masih, selama suaminya nggak mengucapkan talak. Masih suami dia pulang, saya sambut lagi, gitu kan, ya. Kalau keberatan, adukan ke pengadilan. Ya, suami saya menghilang, nanti kan jangan akan nanya, berapa lama? Ya, baru kemarin. Oh enggak, kalau kemarin jangan, ya. Kalau kemarin baru sehari, ya. Ada syaratnya, syarat itu 6 bulan kalau nggak salah, ya. Kalau baru kemarin enggak, ya. Itu pun menghilangnya nggak jelas. Ya, Ustaz, ngadukan ke pengadilan, ya. Suami saya menghilang kemana? Ke Madinah. Ngapain? Kuliah. Oh enggak, tunggu aja sampai selesai, ya. Jelas berarti. Ini menghilang nggak jelas. Jadi itu ta'liq, ya. Jadi talak ada tanjis tanpa syarat, ta'liq pakai syarat. Ta'liq itu sighah ta'liq talak. Sighah ta'liq talak itu demi melindungi perempuan. Jadi itu haknya perempuan di situ. Kenapa? Karena banyak suami yang kadang-kadang menghilang, ya, sehingga istri punya hak untuk mengadukan ke pengadilan.
Jadi kadang-kadang di beberapa Ustaz, siwat talak itu sebaiknya dibaca atau tidak? Tanya sama istrinya. Istrinya mau dibaca atau enggak? Ya. Kalau dibaca hanya istri itu. Kalau dia nggak baca, dia nggak tanda tanganin, ya istri nggak bisa ngadu ke pengadilan. Mana saya nggak tanda tanganin? Ya. Oh udah dicerai? Enggak ada, saya nggak pernah mewakilkan ke pengadilan untuk menceraikan. Harus diwakilkan karena itu adalah hak suami. Jadi siwat talak itu adalah untuk kepentingan istri. Istri yang harusnya minta. Ya saat jangan lupa baca siwat talak, gitu kan? Tapi ya ada sebagian orang mengatakan, kenapa baca siwat talak baru nikah juga udah niat talak, gitu kan? Itu untuk melindungi perempuan karena banyak laki-laki yang menghilang. Ya, supaya bisa diceraikan, itu tadi caranya. Jika sekian bulan saya tidak melalaikan kewajiban sebagai suami dan saya menghilang, gitu kan, dia istri keberatan, ngadukan ke pengadilan, maka jatuh talak saya. Jadi dia udah talak duluan. Jadi kalau dia melakukan yang disebutkan situ, yang sesuai dengan syarat tadi. Hukumnya tajis, hukumnya talak, ada mentalik, jatuh talak jika syaratnya terjadi, suami ini tidak berlaku, ya. Pembagian talak ditinjau dari sisi bisa rujuk atau tidak. Ada talak yang bisa rujuk, ada talak yang nggak bisa rujuk. Jadi saya singkat aja. Yang bisa rujuk itu talak 1, talak 2. Selama dalam masa iddah yang bisa rujuk. Talak 1, talak 2 masih dalam masa iddah. Masa iddah itu kalau usia haid 3 kali haid. Jadi setelah diceraikan haid 1, bersih haid 2, bersih haid 3, ya haid yang ketiga bersih habis masa iddah. Habis masa iddahnya, ya. Jadi itu kalau masih usia haid. Tapi kalau udah nggak haid lagi, udah menopause 3 bulan pengganti dari haid tadi. Kalau dia hamil, diceraikan saat hamil, maka sampai melahirkan. Melahirkan habis masa iddahnya. Kalau talak bain itu talak yang nggak bisa rujuk lagi. Talak raj'i, talak yang bisa rujuk, talak bain yang nggak bisa rujuk. Talak bain yang nggak bisa rujuk itu adalah talak 1 dan talak 2 setelah habis masa iddah. Kalau udah habis masa iddah, walaupun baru talak 1 udah 3 kali haid, suami nggak rujuk-rujuk, maka pernikahan sudah selesai. Istri perempuan boleh dia nikah dengan laki-laki lain. Kalau mau suaminya balik lagi karena baru talak 1, akad ulang, ya ngelamar seperti pertama awalannya, ya. Jadi talak bain itu ada 2, ya. Talak bain, talak yang sudah nggak bisa rujuk, yaitu habis masa iddah dari talak 1 dan talak 2. Yang kedua adalah setelah talak 3. Talak 3 otomatis, ya. Udah talak 1, udah talak 2, udah. Sekarang dia ceraikan lagi. Aku talak kau, talak 3. Nah, itu yang kemarin itu ada yang talak 3 gitu kan, ya itu nggak bisa rujuk lagi tuh. Nggak bisa rujuk lagi harusnya, gitu kan, ya. Wallahu a'lam, ya. Kita yang bukan kasus kita nggak usah terlalu peduli, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, karena masing-masing orang dia yang lebih tahu tentang urusannya, kecuali dia yang minta fatwa baru, ya. Bagaimana cara rujuk? Jumhur ulama dengan ucapan atau perbuatan. Jumhur ulama mayoritas ulama kalau talak raj'i, talak yang masih bisa rujuk tadi, talak berapa? Talak 1 dan 2 sebelum habis masa iddah. Selama belum habis masa iddah dari talak 1 dan talak 2, maka suami bisa rujuk dengan ucapan aku mau rujuk, atau dengan perbuatan langsung tarik ke kamarnya. Enggak, rujuk namanya, ya. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi mazhab Syafi'i terkenal dengan mazhab yang hati-hati. Tidak dapat dilakukan rujuk melainkan dengan ucapan. Dia harus bilang kepada istrinya saya rujuk. Kenapa? Karena saya talak dengan ucapan, maka saya rujuk pun harus dengan ucapan. Melepas dengan ucapan, narik pun dengan ucapan juga, gitu kan? Kembalikan juga dengan ucapan. Itu mazhab Syafi'i. Talak bain adalah salah satu dari 3 kondisi seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah dikauli sama sekali, itu bain otomatis. Ya, baru akad nikah, belum malam pertama, gitu kan? Suami bilang kamu saya ceraikan, ya, talak bain otomatis. Ya, nggak bisa rujuk kecuali dengan akad ulang. Yang kedua, seorang suami yang menceraikan istrinya atas permintaan istri setelah membayar ganti mahar, yaitu khulu, itu talak bain juga, ya. Jadi kalau istri yang mengajukan cerai, ya, dia kembalikan maharnya, maka kalau diputuskan cerai, nanti rujuknya harus dengan akad ulang. Yang ketiga, seorang suami yang menceraikan istri dengan talak 3, itu juga talak bain. Maka
istri nggak boleh balik kepada suami sampai dia nikah dengan yang lain. Talak bain ada dua, ini udah saya jelaskan sama aja dengan tadinya. Talak bid'ah, bid'ah di sini bukan berarti nggak sah, artinya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau dengan tuntunan, yaitu setelah akad dan sebelum digauli. Baru akad nikah, baru ijab kabul, aku terima nikahnya dengan kamu saja. Itu bid'ah. Ya kenapa? Karena ngapain akad nikah kalau mau langsung cerai? Ya. Yang kedua di saat haid. Jadi haram hukumnya menceraikan istri saat haid, tapi sah. Haram menceraikan istri saat haid. Tapi kalau saat hamil boleh. Kalau saat hamil boleh. Saat haid ya nggak boleh. Ya. Kadang-kadang orang memahami saat hamil nggak boleh. Justru saat hamil boleh, Quran yang bolehkan. Ya. Di saat haid itu hukumnya haram, tapi tetap sah. Ya, suami ceraikan istri, kamu saya talak, ya. Itu kan lagi haid, maka hukumnya haram, dia berdosa. Dia berdosa, tapi taatnya tetap sah. Kenapa diharamkan? Karena iddahnya jadi pendek. Kalau dia sedang haid itu haid yang pertama udah. Bisa jadi udah lewat 5 hari. Jadi artinya masa berpikir untuk rujuk itu lebih pendek. Jadi dia memperpendek iddah masa yang Allah sudah siapkan, gitu kan? Jadi kalau menceraikan istri lagi sedang haid, kamu saya ceraikan. Ya, haidnya udah 5 hari. Ya, hari ke-6-nya udah bersih. Udah talak satu, udah haid 1 itu. Haid lagi 2, haid lagi 3, lebih pendek. Tapi kalau diceraikan dalam keadaan bersih, nanti nunggu haid baru haid pertama. Jadi itu makanya diharamkan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan karena memperpendek masa iddah. Yang ketiga, setelah bersih dari haid namun telah melakukan jima. Beristri bersih dari haid, udah berhubungan suami istri, baru kamu saya ceraikan. Kenapa? Tergantung-gantung, saya hamil atau enggak? Gitu kan? Jadi apakah saya nunggu haid dulu? Atau mungkin jangan-jangan ada janin dalam perut saya. Jadi masa iddahnya tergantung-gantung antara haid 3 kali atau nunggu anak lahir. Dengan talak 3 sekaligus. Ya, itu juga bid'ah, tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa? Karena ada talak 1, talak 2, talak 3 supaya dia memperbaiki. Kalau langsung kamu saya talak 3, nggak ada kesempatan memperbaiki lagi. Nggak ada kesempatan untuk rujuk. Talak 3 langsung talak 3. Jadi Ustaz gimana kalau ada orang bilang, saya ceraikan istri dengan talak 3, talak 3. Talak 3 udah nggak bisa rujuk, ya, karena dia udah mulai talak 3, gitu kan? Talak bid'i tetap sah. Jadi walaupun yang tadi 4 tadi bid'ah tidak sesuai ketentuan, tapi tetap sah. Mentalak wanita hamil, ulama sepakat hukumnya sah. Hukumnya sah, masa iddahnya setelah anak lahir, ya. Anak lahir habis masa iddah. Talak saat sakit. Jadi apakah sah seorang suami mentalak istrinya saat sakit? Ada 2 kemungkinan. Sakitnya parah, sudah ada tanda-tanda kematian, maka nggak sah. Udah parah sekali, ya, udah kira-kira udah nggak lama lagi, gitu kan, ya, istri saya ceraikan, nggak sah. Ya, kenapa? Karena khawatir dia ada niat buruk supaya istrinya nggak dapat warisan, ya. Oke, ya. Yang kedua, sakitnya tidak ada tanda-tanda kematian, demam biasa, pilek biasa, flu biasa, sah. Cerainya sah. Suami menyerahkan talak kepada istrinya, sah juga. Ya. Kita cerai aja, terserah kamu, ya. Sah. Kalau ya udah, kalau gitu cerai. Nah, ini jangan suami jangan terpancing juga, gitu kan. Kata istri, kalau gitu kita cerai aja, terserah kamu. Kalau udah terserah kamu, istrinya milih yang mana, gitu kan? Nabi pernah menyerahkan kepada istrinya, ya. Wa usarrihkunna sirahan jamila. Kalau kamu mau dunia dan segala isinya, aku berikan kebebasan kalian, mau lepas dari aku silakan. Ya. Kalau mau akhirat, sama-sama aku. Ya sudah, saya salah pilih. Istrinya nangis semua. Nangis kenapa? Nggak bisa dari Nabi. Ya, kalau sebagian orang gitu kan, ya udah madu lagi, gitu kan, ya udah kesempatan ini, ya pilih cerai, gitu kan, ya enggak, istrinya malah nangis semua. Sampai Umar datang kepada Rasulullah, ya
Dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, atallaqta nisaa? Engkau ceraikan? Enggak, kata Nabi, saya enggak ceraikan. Saya cuma kasih pilihan sama mereka, mau dunia saya lepaskan, mau akhirat sama saya, gitu kan. Kalau mau dunia saya lepaskan, ya, biar kalian dapat dunia, gitu kan, ya. Mau akhirat, mau sama-sama aku sampai akhirat sama aku, gitu kan. Istrinya nangis semua, sampai Umar, ya, anaknya Umar kan Hafsah, istrinya Rasulullah, ya. Umar datang kepada Hafsah, apakah Rasulullah menceraikan engkau? Aku nggak tahu, kata Hafsah, ya. Akhirnya Umar datang kepada Rasulullah, atallaqta nisaa? Apakah kau ceraikan istrimu? Tidak, kata Nabi, saya nggak ceraikan, ya. Jadi Nabi kasih pilihan kepada mereka, ya. Jadi kalau diberikan pilihan kepada istri ada di tangan istri. Jangan macam-macam, gitu kan. Suami menyerahkan talak kepada orang lain juga hukumnya sah menurut pendapat mayoritas ulama tadi sudah saya singgung. Talak dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan berhak mentalak, ya, dalam kondisi suami tidak menafkahi istri. Tapi di suami istri ngadukan dulu ke pengadilan, ya, merasa keberatan, buktikan bahwa dia nggak menafkahi, ya, udah 6 bulan ini dia nggak ngasih uang belanja, gitu kan, ya. Yang kedua, suami menghilang nggak tentu kemana, alamatnya nggak jelas, ya. Yang ketiga, suami dipenjarakan, ya, ada batasnya, ya. Saya nggak tahu undang-undang Indonesia, ya, kalau di Arab itu sekitar 6 bulan. Jadi kalau dipenjarakan dengan hukuman 6 bulan penjara, istri berhak ajukan cerai, ya, minta pengadilan menceraikan. Kenapa? Karena, ya, 6 bulan mungkin istri udah nggak tahan, gitu kan, nunggunya. KDRT, ya, tapi dibuktikan juga, ya, bukti KDRT. Khulu, istri minta cerai, ya. Ini saya lanjutkan atau saya jawab? Lanjut, ya, saya lanjutkan dulu, ya. Khulu secara bahasa adalah melepaskan. Secara istilah, istri meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan mengembalikan pengganti mahar. Jadi istri mengatakan kepada suami, ini mahar kamu dulu saya kembalikan, ya, ceraikan aku. Itu namanya khulu, ya. Nah, terserah suami. Suami terima, ya, dia ceraikan, cerai. Kalau suami nggak terima, nggak mau menceraikan, adukan ke pengadilan. Saya udah minta cerai sama suami saya kembalikan maharnya, ya, tapi dia nggak mau menceraikan, ya. Jadi itu khulu. Jadi istri meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan mengembalikan pengganti mahar. Tidak harus maharnya yang dikembalikan, pengganti mahar, ya. Mas, tolong ceraikan saya, gitu kan, ya. Saya udah nggak tahan lagi sama kamu, ya, pengganti maharnya itu rumah di Pondok Indah, cepat diceraikan, ya. Cepat diceraikan, ya. Mau Pondok Indah, ya, tinggal kawin lagi, ya. Jadi nggak harus maharnya, nggak harus, pengganti, ya. Jadi pengganti mahar itu artinya saya mau nikahnya dibatalkan, gitu kan. Hukum khulu sama dengan talak khulu, hukumnya juga makruh, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan, ya. Jadi hukumnya juga makruh. Makruh istri minta cerai dari suami kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan, seperti suami tidak melaksanakan kewajibannya, nggak menafkahi, ya, atau dia nggak memperlakukan istri dengan baik, gitu kan, ya. Tapi selesaikan dulu baik-baik, ya, jangan sampai langsung minta cerai, ya. Suami berakhlak buruk, ya, suka memukul, ya, tidak sholat dan lain-lain. Jadi itu apa, contoh sebab-sebab. Kalau tanpa sebab sama sekali, Nabi wanti-wanti siapapun perempuan, ayyu mamra'atin talabat min zawjiha at-talaq, siapapun perempuan, ya, yang minta talak dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka tidak akan mencium aroma surga. Jadi harus dengan alasan syar'i, ya. Suami nggak bisa melaksanakan kewajiban atau akhlaknya buruk, ya, kita terancam terus, sebentar dipukul, gitu kan. Nah, ini baru boleh dia minta cerai. Apakah dengan istri melakukan khulu jatuh talak? Belum tentu, belum otomatis sampai suami menceraikan, ya. Jadi kalau mau cepat ceraikan tadi itu kasih Pondok Indah, gitu kan, ya, cepat, ya. Kalau dia mau menceraikan juga dan kita merasa nggak bisa lagi sama dia, adukan ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan. Apa itu fasakh? Adapun fasakh, ya, fasakh secara bahasa adalah membatalkan. Secara istilah fasakh adalah pembatalan nikah karena tidak dapat dilanjutkan lagi karena tidak terpenuhi syarat sah pernikahan, seperti suami murtad. Jadi misalnya suami istri muslim, tiba-tiba suaminya murtad,
Nah ini nggak bisa diteruskan pernikahannya, tapi ditunggu sampai habis masa iddah. Habis masa iddah suaminya nggak balik lagi kepada Islam, maka adukan ke pengadilan yang memfasad, membatalkan pernikahan. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya perempuan muslimah, laki muslim. Ya, karena tidak terpenuhi syarat, maka ini harus dibatalkan pernikahan. Sebab-sebab fasad secara umum, kondisi tertentu di mana hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan, seperti salah satu dari suami istri murtad, atau salah satu masuk Islam, atau terjadi perselingkuhan antara suami dengan mertua. Selingkuh suami dengan mertua, ya, enggak bisa dilanjutkan. Karena nggak boleh kalau kita udah nikahin anaknya, nggak boleh sama ibunya. Nikahin ibunya nggak boleh sama anaknya, gitu kan? Selingkuh sama mertua atau anak tirinya, ya, atau antara istri dengan mertua dan anak tirinya, ya, atau istri ternyata tidak perawan lagi, nah ini bisa juga difasak, ya, bisa difasak, ya, tapi bisa aja dengan suami menceraikan aja langsung, ya, kamu saya taruh, ya, nggak perawan lagi karena menipu, tertipu. Karena dengan terjadinya hal-hal di atas, maka pasangan suami istri difasak, dibatalkan. Atau di sini nggak disebutkan, ya, suami istri nikah. Tadinya sebelum nikah dia bilang, ya, saya punya rumah Pondok Indah, ya, kerjaan saya mapan, alhamdulillah, ya, direktur perusahaan, ya. Pas udah nikah ternyata, ya, nggak ada, nggak sesuai kenyataan, ini dibohongi. Boleh istri langsung lakukan pengadilan, batalkan nikahnya karena saya ditipu, ya, tertipu. Ustaz, masa gara-gara cuma nggak punya rumah di Pondok Indah dia berhak minta batalkan? Saya udah pernah nyampaikan sebelumnya, seorang laki-laki di saat menikahin perempuan, ya, secara naluri tanpa dia ngomong, dia bisa menggantikan ayahnya tanpa dia ngomong sama sekali. Jadi kalau tidak bisa menggantikan seperti ayahnya, maka dia harus terus terang duluan. Jadi misalnya kita nikahin perempuan dari keluarga yang mampu, rumahnya megah, di rumahnya ada pembantu, mobil ada, kemana-mana dianterin. Kira-kira suami bisa nggak memberikan fasilitas seperti itu? Enggak bisa, terus terang dulu. Kalau itu nggak ngomong sama sekali, setelah nikah ternyata rumah kontrak, nggak ada mobil, gitu kan? Pembantu nggak ada, ya, rumah sempit, gitu kan? Berhak dia minta batalkan, saya ditipu. Walaupun suaminya nggak ngomong sama sekali. Jadi laki-laki kalau nikahin perempuan itu tanpa dia ngomong, saya siap menggantikan ayahmu. Tanpa dia ngomong. Kalau ente nggak siap menggantikan ayahnya, memberikan fasilitas seperti fasilitas ayahnya, ngomong. Kalau nggak ngomong, ente nipu berarti. Aku nikahkan engkau dengan anakku, artinya aku serahkan hak dan tanggung jawabku. Tanggung jawab orang tuanya seperti itu tadi. Aku terima nikahnya, aku siap menggantikanmu. Itu. Apa hak istri dari suaminya sama dengan hak anak perempuan dari ayahnya. Jadi tanpa ngomong, kalau dia nggak ngomong sama sekali, artinya saya siap menggantikan ayahmu, memberikan fasilitas seperti fasilitas ayahmu. Kalau dia nggak siap, ngomong dari awal. Kalau dia nggak ngomong, ternyata jauh dari seperti ayahnya, istri berhak kalau mau, kalau enggak, udah nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah istri yang soleh. Tapi kalau dia mau batalin, haknya dia pasar. Ya, saya nggak siap hidup di rumah seperti ini. Ya, bukan materialistis, bukan. Ya, karena secara tanpa ngomong, ya, seorang laki-laki saat melamar seorang perempuan, saya siap menggantikan ayahmu. Itu yang pertama kali. Akad nikah itu adalah serah terima tanggung jawab. Aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Itulah aku nikahkan kamu. Aku siap menggantikan posisimu. Itu aku terima nikah. Gitu kan? Kalau nggak siap, ngomong dari awal. Makanya dianjurkan dalam Islam nikah yang setara. Ya, yang sederhana dengan yang sederhana. Yang sederhana dengan yang ini ngomong dulu. Boleh, ngomong dulu. Ngomong, ya maaf, aku mau nikah dengan kau udah biasa rumahnya megah seperti ini, ya, dengan mobil diantar oleh mama sopir, ada pembantu, tapi saya nggak punya semua.
nggak apa-apa. Setelah nikah dia mau apa? Mau fasakh nggak bisa. Ani udah terus terang dari awal. Ya. Jangan saya nggak bisa ngasih seperti ayahmu gitu kan. Ya nggak apa gitu dalam pikiran dia bohong ya. Nggak bisa juga. Dia udah terus terang. Kalau udah terus terang nggak bisa dikatakan. Sama aja dengan ini ya, saya jual laptop ini misalnya, kalau laptop ini punya saya, bukan punya saya Pak ya. Saya jual laptop ini Pak, tapi cacatnya ini A, B, C, D. Gitu kan, kasih tahu. Udah dikasih tahu, dia beli, mau batalin, waduh, nggak mau ini, karena ada cacatnya. Udah dikasih tahu dari awal, nggak bisa dibatalin. Tapi kalau saya nggak kasih tahu cacatnya, setelah dibeli baru ada cacatnya seperti itu, berhak dia batalin, fasakh. Ya, maaf nggak jadi. Kenapa? Ente nggak ngomong kalau ada cacatnya ini. Ya, nah itulah laki-laki tadi cacatnya adalah dia nggak bisa memberikan seperti yang diberikan ayahnya. Karena umumnya perempuan itu nggak mau turun statusnya, ya biasanya. Jadi dia maunya seperti itu juga, ya. Dia bayangannya paling tidak seperti ayahnya bahkan lebih. Sebab fasakh secara umum kondisi yang berkaitan dengan kesahan akan nikah, misalnya seorang perempuan yang telah dinikahi sebelum balik dan saat balik sebelum terjadi hubungan suami istri ia menolak melanjutkan pernikahan. Kan tadi sudah saya katakan boleh dinikahkan anak kecil boleh, tapi nanti saat balik tinggal dikasih tahu kamu udah dinikahkan, oh nggak mau, batalin, itu fasakh. Atau seorang wanita yang dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan laki-laki yang tidak baik agamanya sementara ia menolak, ya. Sama ayahnya dinikahkan dengan laki-laki yang nggak baik agamanya. Setelah nikah campur, mungkin nggak kenal sebelumnya gitu kan, dia pas rumah gitu kan, oh enggak, ternyata nggak sholat dia, minta fasakh, minta batalin. Atau sebaliknya perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak baik agamanya sementara orang tua atau walinya tidak merestui. Ini orang tua berhak untuk membatalkan akad nikah antara laki yang nggak bagus agamanya dengan anak perempuan. Ya, karena itulah peran wali, ya. Jadi agama yang dilihat, ya. Jadi kalau kata ayah, kan harus ada wali. Jadi kalau misalnya kata anak perempuan, Pak, nikahkan saya dengan si A, kata ayahnya, oh enggak, saya nggak mau. Loh kenapa Pak? Nggak sholat dia, nggak berhak nikah sama sekali dia, nggak berhak nikah, ya. Karena alasannya agama. Kalau alasannya agama, didengar kata orang tua. Karena pernikahan seperti ini pada dasarnya tidak sah karena jika dilanjutkan dan harus dipasang. Sementara talak terjadi karena pernikahan dinyatakan sah dan tidak terjadi hal-hal yang menodai akad nikah tersebut seperti poin 1 dari sebab fasakh. Ya, beda fasakh dan talak sudah saya sebutkan. Fasakh tidak mengurangi jumlah talak yang dibolehkan, sementara talak mengurangi jumlah talak yang dibolehkan. Karena talak yang dibolehkan 2 kali. Yang ketiga adalah talak bain selama-lamanya. Perempuan yang difasakh tidak lagi berstatus sebagai istri dan tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap mantan suaminya. Sementara perempuan yang ditalak diceraikan masih berstatus sebagai istri selama dalam masa iddah. Dalam masa iddah, istri masih istri. Dia nggak boleh keluar rumah dulu sampai habis masa iddah baru dia sudah selesai pernikahan. Perempuan yang difasakh sebelum terjadi hubungan suami istri tidak berhak mahar sama sekali. Namun perempuan yang diceraikan jika belum terjadi hubungan suami istri berhak setengah mahar, dan jika telah terjadi hubungan suami istri berhak mahar penuh. Oke, ini terkait dengan talak, khulu dan fasakh. Kalau ada yang mau tanya silakan, ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, ini dalam kerangka perkawinan monogami sama poligami. Kalau monogami itu misalkan ini masih muda, kawin kemudian mereka sama-sama saling berjibaku sehingga muncullah dapatlah mungkin harta kekayaan, status, sosial ekonominya meningkat gitu ya. Nah ini kan perjuangan bersama. Artinya kalau di saat itu kan rasa-rasanya nggak tega gitu loh, kalau seandainya mengkhianati istri yang sama-sama berjuang gitu kan, maka perkawinan monogami harus dipertahankan. Kan itu ini yang ini mana? Kemudian yang kedua itu poligami. Nah ketika poligami, ketika tadi itu mohon maaf nih dalam sudah
ada peningkatan status sosial ekonomi pada tertentu, kemudian istrinya meninggal. Istri meninggal, kan ini suami sudah pada posisi tertentu, kan butuh pendamping lah kan, butuh istri lagi. Nah, ketika dia butuh istri lagi itu, dia tidak berpikir monogami karena pada saat itu tidak ada cinta yang katakan seperti istrinya yang pertama. Istri pertama ini kan masih muda kan lain lah, kalau namanya masih muda itu kan gedebak-gedebuk itu berjuang gitu. Tapi ketika sudah sampai saat tertentu, ya dia nggak mau monogami, dia maunya juga poligami. Itu juga yang mau maaf nih, wanita kan juga tidak melihat dia dalam kerangka anu laki-laki, tapi kan dia hartanya ininya gitu loh Mas ya, sehingga dia poligami, tidak satu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, apakah ucapan talak berlaku kumulatif Ustaz? Hah? Berlaku kumulatif. Misalnya kumulatif. Misalnya 2 kali talak, terus rujuk lagi,